Apakah yang termasuk golongan curi atau pencurian? Dan apakah hukuman bagi pencuri? Curi atau pencurian ialah perbuatan memindahkan atau mengambil milik orang lain untuk dikuasai tanpa izin. Maka yang termasuk curi atau pencurian ialah perampokan, penipuan, pencopetan, pemalingan, korupsi, penyelundupan, pemerasan, penggelapan, dan sebagainya. Segala macam perbuatan di atas ini adalah kejahatan, dan setiap orang yang berpikir wajar, jujur akan menyatakan sebagai perbuatan jahat. Karenanya perbuatan itu harus ditinggalkan. Setiap pelakunya, baik lelaki ataupun perempuan, harus dihukum. Hukuman bagi setiap pencuri atau perbuatan jahat ialah kedua tangannya harus dipotong. Untuk itu perhatikan maksud surat ke-5 ayat 38 sampai ayat 39. Lelaki pencuri dan perempuan pencuri, maka putuskanlah tangan-tangan keduanya, lalu balasan pada apa yang mereka lakukan sebagai tindakan hukum dari Allah, dan Allah mulia lagi maha bijaksana. Maka siapa tobat sesudah kezalimannya dan berbuat soleh, maka Allah akan memberi tobat atasnya, bahwa Allah pengampun lagi maha penyayang. Jadi setiap pencuri, penipu, penyelundup, koruptor, atau segala pelaku kejahatan pada alinea 1 yang telah disebutkan harus dipotong kedua tangannya sebagai hukum yang harus dilaksanakan menurut perintah Allah. Namun pencuri itu akan diberi tobat oleh Allah bila mana kemudiannya atau sesudah hukuman itu ternyata dia memohon ampun diberikuti dengan amal soleh dalam masyarakat umum. Orang yang pernah mencuri atau melakukan kejahatan mengambil milik orang lain tanpa izin akan terbiasa dengan perbuatan itu karena dia merasa lebih mudah mendapatkan keuntungan tanpa susah payah dibanding dengan yang harus dilakukannya dalam pekerjaan yang halal. Maka perbuatan jahat demikian bukan saja menyusahkan orang lain dan merusak kehidupan masyarakat keliling, tetapi juga menjadikan dia sendiri berpandangan rendah terhadap segala macam pekerjaan halal yang umumnya terdapat dalam masyarakat dan tak mau bekerja secara halal dan normal. Berpandangan rendah terhadap nilai harta benda yang sesungguhnya berharga dan mulia dalam kehidupan masyarakat. Mudah melakukan kejahatan lain, bukan saja mengambil milik orang lain tanpa izin, tetapi juga melakukan kekejian, penghinaan, serta hal-hal yang terlarang menurut hukum Islam. Untuk itu, perhatikanlah maksud surat ke-2 ayat 81. Awaslah siapa yang melakukan kejahatan dan kesalahannya itu menguasainya, maka itulah kawanan neraka, mereka kekal padanya.